Ya, oke rekan-rekan media, kita lanjutkan preskon hari ini dengan Antoni Sinisuka Ginting yang menang juga hari ini di babak 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2023. Thank you banget, pertandingan hari ini lawan Lee Chikyo menang 2 game langsung. Subscribe dan share konten juara.net. Bisa diceritain pertandingan hari ini? Ya, pertama-tama ucap syukur di Tuhan bisa bermain dengan baik hari ini, bisa menyelesaikan match juga tanpa cedera. Memang dari awal permainan sampai akhir memang lebih menguasai sih, maksudnya dari ritme, pola permainan dan strategi juga tadi lebih bisa fokus buat nggak melakukan kesalahan sendiri juga. Jadi tadi memang dari awal main sebisa mungkin, semaksimal mungkin nggak ngelakuin kesalahan sendiri sih, fokusnya di situ. Jadi terlepas apapun strateginya pasti fokusnya lebih ke itu sih, nggak melakukan kesalahan sendiri sih. Dan puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Langsung aja, mungkin rekan-rekan media ada pertanyaan, Mbak silakan. Ya, saya Marti dari IDN Times, mau nanya buat Ginting, besok kan ketemunya sama si Yuki. Kalau dari head to head, Ginting ketemu si Yuki tuh besok ke-8, berarti menangnya baru sekali itu di 2022 World Champ. Terakhir ketemu sebelumnya kan di Swiss Open 2019. Kalau Ginting melihat yang beda dari si Yuki di 2019 dan terakhir ketemu tuh apa, dan persiapannya besok seperti apa? Ya kalau ditanya bedanya sih mungkin hampir sama aja, mungkin memang maksudnya setiap pemain kan punya spesialis atau polanya masing-masing, jadi mungkin ada 1-2 hal tapi nggak terlalu banyak berubah sih, maksudnya masih mirip-mirip lah sama lah dari yang 2019 sebelumnya. Dan persiapan buat besok pastinya dari abis main match tadi juga fokus buat recovery juga, karena kan maksudnya ini di pertandingan udah di minggu ketiga dan otomatis memang harus lebih banyak lagi buat balikin nyegerin sih, maksudnya buat maintenance si kondisi ototnya juga semua segala macam. Dan ya semoga besok bisa bermain baik, bahkan mungkin lebih baik dari hari ini sih, gitu aja. Ya, silakan Mas. Ginting kan terakhir menang Indonesia Master itu 2020. Untuk Indonesia Master tahun ini pasang target sampai final atau jadi champion nggak sih? Ya pastinya harapan itu ada sih, maksudnya kan juga saya selama berlatih di PBSI juga kan latihan capek-capek juga, kalau nggak ada keinginan atau target buat jadi juara juga percuma. Jadi pastinya ada keinginan atau buat nyampe di juara di setiap turnamen sih ya, maksudnya bukan cuma di hari ini juga, bukan di minggu ini, tapi memang buat menuju ke sana. Dan spesial khusus mungkin di tunggal putra memang persaingan cukup ketat, maksudnya nggak ada yang pasti mau ranking berapa, mau head to headnya berapa, mau segala macam di atas kertasnya kayak gimana, semua bisa terjadi di lapangan gitu. Jadi fokus saya mungkin pastinya lebih fokus setiap matchnya dulu aja saya anggap final, jadi saya semoga bisa kasih yang maksimal sih gitu. Paling pengen ketemu dengan siapa nih lawan siapa? Paling pengen Pengen dikalahkan gitu, penasaran banget. ya siapa aja lah, sama aja. Gak ada sih, gak ada pikiran. Tapi nyambung ke pertanyaannya Mas ini tadi, beberapa seminggu atau 2 minggu lalu katanya kangen Momota, rindu Momota, ya kan? Tapi tadi si Yuki kan ada kesempatan untuk ketemu, tadi berharap besok ketemu Momota atau siapa aja sih? Maksudnya siapa aja lah gitu. Momota kan udah Kan lawan si Yuki kan? Ya pastinya siapa aja sih, maksudnya juga dua-duanya juga bukan musuh yang ringan juga, maksudnya dua-duanya juga punya kualitas yang baik juga. Dan tadi ya itu sih. Dia kangen sama Momota. Biasa aja. Oke, lanjut teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi, silakan Mas. Kalau sekarang kan kita tahu kan asal tidak, apakah itu menambah kepercayaan diri untuk bisa mengelola kepercayaan di 2020. Kemudian kedua, tadi kita bicara soal teknis yang persiapan untuk recovery. Apa sih hal teknis yang membuat tim itu menunggu untuk bisa meraih juara di Indonesia Master tahun ini? Ya ada nggak adanya Axelsen sih sama aja sih, maksudnya juga musuhnya bukan cuma Axelsen juga kan. Maksudnya yang tadi saya bilang memang persaingan di tunggal putra memang ketat, mau ranking 1 sampai 20 atau 32 di luar 32 pun juga maksudnya mereka juga bagus juga gitu. Memang yang paling penting ya tadi menurut saya sih sebisa mungkin, semaksimal mungkin persiapin diri sendirinya sih, maksudnya kalau kita udah siap dari segi pikirannya, dari ototnya, dari
Ya semuanya sih ya, kalau kita udah masuk, udah merasa siap, ya mau main apa aja ayo gitu. Jadi mau siapapun lawannya juga ayo aja gitu. Jadi tinggal di lapangannya gimana caranya jaga fokusnya, jaga pikirannya. Karena kan pasti pengaruh besar di situ sih, fokus di pikirannya. Jadi kalau tadi yang non teknisnya ya mungkin di non teknisnya itu tadi sih yang saya coba terapin yang match hari ini. Coba buat fokus apa ya, lebih bermain sabar sih, maksudnya sebisa mungkin gak melakukan kesalahan sendiri gitu. Jadi meskipun 1-2 poin hilang gitu, tetap fokus lagi buat balik lagi gimana caranya nggak kebanyakan gitu. Jadi pasti kan musuh juga latihan juga sama, mereka juga pasti punya kelebihannya juga sama. Jadi gimana caranya buat ngeredam dan nggak bikin apa musuhnya jadi pede sih di lapangan itu. Jadi lebih ke situ sih. Ya, Mas Lahan. Saya Fahri dari UC Sports TV. Ginting tadi kan ngomong persaingan ketat ya, dan sekarang Axelsen juga udah nggak ada. Mungkin ada nggak sih perbedaan signifikan menghadapi atlet-atlet Denmark atau atlet-atlet Eropa dengan atlet bulu tangkis di Asia itu? Menurut Ginting sendiri ada nggak perbedaan signifikan atau perbedaan khususnya atau cara mainnya dan lain seperti apa? Menurut Ginting sendiri? Kalau perbedaan pasti ada, maksudnya. Tapi kalau secara signifikan atau perbedaan antara Asia dan Eropa sih, maksudnya setiap pemain punya spesialisnya sih, maksudnya nggak bisa dipatokin kayak Eropa lebih kayak gini, Asia lebih kayak gini. Dan pastinya semuanya punya apa ya, metode latihan atau metode buat mempersiapkan setiap pertandingannya masing-masing. Jadi memang di lapangan ya udah gimana caranya tadi lebih kejaga pikirannya, fokusnya dari awal sampai akhir, gimana caranya nyari strategi. Misalkan pasti kita sebelum masuk lapangan udah ada gambaran nih, kayak melawan si A strateginya biasa match sebelumnya main kayak gini enak nih, main kayak gini dapat poin banyak, main kayak gini misalnya malah dia yang enak. Nah pasti kan ada perubahan strategi di dalam lapangan. Jadi gimana caranya waktu perubahan strateginya itu tetap bisa fokus jaga poinnya, karena kan pasti poin juga jalan terus dari 1-2 jalan terus otomatis, tapi strateginya itu yang mesti memang harus tepat gitu. Jadi kalau ditanya beda enggaknya ya hampir ya, maksudnya ya memang beda-beda semua sih. Oke. Ya, Mas silakan. Terakhir waktu Axelsen kemarin di Indonesia Open kalah, itu kalau dari Ginting sendiri melihatnya ada angin segar nggak sih, ada strategi baru yang bisa diterapkan di Indonesia sama Ya kalau dilihat sih memang balik lagi sih yang tadi saya bilang, setiap pemain punya tipe dan pola permainan masing-masing gitu. Maksudnya kayak di Indonesia sendiri dari 4, maksudnya saya, Jonathan, Chico, Vito itu 4-4nya juga beda semua kan tipe mainnya, nggak ada yang maksudnya satu cetakan gitu. Pastinya memang lawan Axelsen sendiri memang harus apa ya, mungkin kalau kita lihat terakhir minggu lalu mungkin harus punya tipe main yang kayak Kurnafu juga gitu. Jadi tapi kan buat keluar dari tipe permainan kita sendiri kan nggak semudah itu. Jadi memang harus ada yang dicoba lagi nanti di latihannya seperti apa. Bukan cuma di latihan sih, di pertandingan juga, karena kan nanti uji coba atau ujiannya nanti di pertandingan kan. Karena kalau di latihan ya mungkin lebih pressure-nya lebih nggak dapet, maksudnya lebih nggak setinggi di pertandingan gitu. Jadi kayak kalau di pertandingan ya kita pasti misal 1-2 poin, 3 poin hilang, pasti kan ada agak goyang apa gimana segala macam. Memang butuh di situnya sih, maksudnya buat coba tipe mainnya seperti apa gitu. Terakhir ya Mas, silakan. Mas, tahun ini selain target untuk menangani baik di Ukraina ini juga pasti fokus sudah ke Olimpik 2024 ya. Persiapan apa aja yang target dan program yang sudah disusun ini menuju ke Paris, sama 2021 kan baru ya, dan kemungkinan nanti kalau 2024 mungkin di final ketemu Axelsen. Amin. Apakah hal-hal seperti itu sudah dalam bayangan Mas Anton itu? Ya jujur sih memang, maksudnya Olimpiade itu target jangka
bisa dibilang jangka panjang lah ya, maksudnya kita masih ada waktu kurang lebih 2 tahun lah ya, 2 tahun setengah atau 2 tahun something. Tapi perjalanan itu maksudnya masih ada pertandingan-pertandingan yang juga prestis dan yang pastinya saya dan pasti PBSI juga pengen raih gitu. Jadi sambil perjalanan itu kita siap-siap juga ngejar yang sambil perjalanan itu. Jadi semoga sih maksudnya pasti ada metode ataupun latihan-latihan yang udah disiapin sama pelatih teknik, pelatih fisik, dan juga kita juga diskusi juga terus tentang setiap evaluasi dari setiap pertandingan. Masing-masing atlet kan pasti beda-beda evaluasi dan latihan dan latihan ada mungkin detailnya pasti beda-beda dari permasalahan atau setiap hasilnya atlet masing-masing. Jadi mungkin lebih fokusnya ke situ sih, maksudnya juga sebisa mungkin sih maksudnya dari segi otot atau segala macam jangan sampai cedera. Nah dari situ dari mana, dari fisiknya seperti apa, terus dari ototnya, kondisi ototnya, kekuatan ototnya seperti apa, daya tahan segala macam. Memang banyak yang harus terus dijalani gitu, meskipun mungkin kemarin Malaysia, India, Indonesia misalnya nanti udah beres, tapi tetap maksudnya kita fokusnya kan ke depannya lagi, meskipun udah beres tapi tetap anggap kayak ini latihan juga gitu, latihan kayak ya evaluasi seperti apa buat tetap jadi lebih baik lagi sih. Jadi intinya sih mungkin sebisa mungkin nanti sampai Olimpiade Paris semoga nggak ada cedera yang menghalangi dan semua dari hasil pertandingan juga bisa maksimal. Bukan cuma hasil sih, lebih penting ke performanya sih kalau saya pribadi. Baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten juara.net.